kata Alkitab tentang loyo kita lihat sekarang? Ya, apa kata Alkitab tentang loyo? Sebenarnya Alkitab nggak memakai kata loyo sebenarnya, Monica. Di dalam Alkitab tidak ada kata loyo. Makanya Kak Yosafat mengambil persamaan dari kata loyo itu lelah dan lemas. Nah, itu yang saya temukan dalam Alkitab. Kalau kata loyo, Alkitab tidak mencatat itu. Nah, dikatakan begini ya. Yang pertama itu bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, mestinya kalau kita mengalami hal seperti ini, kita mengalami keadaan, mestinya kita bertanya dong kepada Tuhan. Mestinya kita bertanyanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang merespon. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya bahwa ada tindakan aktif kita. Ada tindakan kita dalam bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Sebagai generasi. Kita harus meminta kepada Tuhan kekuatan. Ya kan? Kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Aktivitas dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, makannya di rumah. Emang makannya di rumah kok, Kak? Bukan di jalan. Nah kan? Ya, makan dari rumah, semua aktivitas dari rumah. Nah, apa yang kita perlukan kalau kita mengalami masa-masa jenuh, masa-masa bosan, lemas atau lelah, mestinya pengharapan kita di dalam Tuhan. Supaya kita mendapat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Ya. Nah, kita mestinya nggak boleh menjadi generasi yang loyo. Kalau kita mengandalkan kekuatan di kita sendiri, ya pastilah kita akan dikuasai dengan pikiran-pikiran dunia atau situasi-situasi. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, pasti yang kita dapatkan kekuatan atau pertolongan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di sini kata Alkitab begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, mestinya menantikan pertolongan Tuhan. Dikatakan begitu. Menantikan pertolongan Tuhan. Harus ada kekuatan dari luar yang masuk ke dalam kita. Tidak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri, Monica. Ya, tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Kita ini manusia terbatas. Ya, mestinya libatkan Tuhan, Tuhan yang bisa tolong kita, akhirnya Tuhan yang keluarkan kita dari zona seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, ayat yang terakhir gini, saya ambil dari 1 Samuel 28 ayat 20, ini saya langsung aja di terjemahan lain. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan gini, saat itu juga, Saul roboh ke tanah. Ia lemas dan tidak berdaya karena sangat ketakutan. Wow, ia lemas karena sangat ketakutan. Mendengar perkataan Samuel itu, lagi pula sudah sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Nah ternyata orang yang lemas, orang yang lelah, orang yang menjadi loyo, itu karena kenapa? Dikuasai oleh rasa ketakutan. Semua orang pasti takut dong. Tetapi yang nggak boleh, kita dikuasai ketakutan. Ya kan? Nah, dari ayat di atas ini, begini. Saul itu kenapa sampai ia mengalami lemas itu gini. Karena dia dikuasai oleh rasa ketakutan. Nah, konteksnya kan begini, Monica. Saul ini meminta seorang perempuan pemanggil arwah. Nah, ketika dia mendapatkan seorang perempuan yang memanggil arwah itu, dia meminta kepada perempuan itu untuk memanggil arwah daripada Samuel. Karena konteksnya waktu itu Samuel udah meninggal. Samuel udah mati. Lalu ketika perempuan pemanggil arwah itu memanggil arwahnya Samuel, lalu arwahnya Samuel itu datang, lalu Samuel berkata kepada Saul, lah kenapa kamu bertanya kepada saya, Saul? Bukankah Tuhan itu rohnya sudah undur daripada kamu? Nah, ketika dia mendengar hal seperti itu, roh Tuhan undur, dia dikuasai oleh rasa ketakutan. Dia jadi lemas, dia jadi loyo, ya kan? Nah, mari kita belajar jadi sebagai anak Tuhan, hendaknya kita nggak boleh jadi generasi yang loyo. Hendaknya kita nggak boleh generasi yang lemas, ya kan?